supaya perputaran ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa itu juga hal yang tidak mungkin. Maka Allah menciptakan ini semua demi kebaikan manusia itu. Inilah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang yang sedang menghadapi kemiskinan, kefakiran ini jangan putus asa. Nanti di surga akan mendahului masuk surga 500 tahun. Lebih dulu daripada orang-orang kaya yang beriman. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ingat, itu kalau orang fakir atau orang miskin yang mampu bersabar, yang mau tabah dalam menghadapi cobaan. Kadang-kadang kalau kita lihat atau mungkin kita yang merasakan, misalnya ya dicoba dengan keadaan yang seperti itu. Kalau yang tidak kuat imannya, kemungkinan sekali akan berkeluh kesah, akan putus asa. Maka banyak sekali kalau kita dengar dalam berita, dalam informasi yang kita dapatkan, baik dalam medsos maupun dalam berita-berita yang lain, atau informasi yang lain dari radio misalnya. Itu kita sering terjadi atau mendengar. Ada orang yang bunuh diri. Kalau ditelusuri ya gara-garanya ekonomi. Banyak melakukan tindak pidana, melakukan penggelapan, melakukan maling. Kenapa? Karena mereka tidak tabah, tidak sabar di dalam menghadapi ujian. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita ingat sejarah, bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam itu menerima cobaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabi Ayub alaihissalam itu adalah orang yang kaya raya sebetulnya. Bukan sebetulnya, memang kenyataannya orang yang kaya raya. Banyak sawahnya, banyak tanahnya, dan lain sebagainya, banyak hartanya. Namun mendapat ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Jatuh miskin. Hartanya habis. Tidak hanya itu. Nabi Ayub alaihissalam diberi ujian sakit yang luar biasa. Kena penyakit yang aneh, yang susah diobati. Maka hartanya juga habis di dalam untuk melakukan penyembuhan ini. Sampai-sampai karena sakitnya itu yang zaman itu tuh sangat menjijikkan. Sampai Nabi Ayub alaihissalam ini dikucilkan oleh masyarakat. Dibuang oleh masyarakat. Takut ketularan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tidak. Nabi Ayub mengalami cobaan sakit ini sampai 18 tahun. Bayangkan. 18 tahun. Namun beliau sabar menerima ujian itu. Dengan tetap berusaha bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya. Dia menerima cobaan dari Allah. Dengan senantiasa tetap beribadah. Dengan senantiasa tetap dia berikhtiar. Dan juga berdoa. Terus dia lakukan. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Coba bayangkan.
Kita kadang-kadang kena sakit gigi aja sudah muring-muringnya masa ampun. Kadang-kadang nyalahkan Tuhan lagi. Baru kena sakit gigi. Kadang-kadang yang lebih ringan juga kena flu, kena pilek. Kita sudah mencak-mencak. Udah berkeluh kesah. Sakit kok ya ora sembuh-sembuh. Padahal cuma sehari 2 hari. Atau beberapa minggu. Banyak sekali orang-orang yang putus asa di dalam menghadapi cobaan yang seperti ini. Menghadapi ujian sakit. Itu banyak sekali yang putus asa. Karena semuanya sebetulnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Imannya kita. Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu maha adil, maha kasih sayang. Pasti kita tidak mungkin akan berputus asa. Kita selalu mengharap, selalu berikhtiar untuk apa yang kita alami bisa terhindar. Bisa lepas dari apa yang kita hadapi. Nabi Ayub 18 tahun, bayangin. Karena Allah itu maha adil, maha penyayang. Ya alhamdulillah. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya. Kembali hartanya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ulama besar, ahli fikih, dan juga sering dikenal juga ahli tafsir, yaitu beliau Imam Abu Laith As-Samarqandi. Beliau menyampaikan atau berpendapat di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ada 5 kemuliaan yang akan didapat oleh orang-orang yang fakir, oleh orang-orang yang miskin, yang sabar. Yang selalu sabar, yang selalu tabah. Selalu berikhtiar untuk segera bisa mencapai kecukupannya. Apa yang pertama? Pahala amalnya lebih dari pahala amalnya orang-orang yang kaya. Maksudnya apa di sini? Jadi pahala amalnya itu lebih besar daripada amalnya orang-orang kaya. Kenapa? Contoh yang paling mudah. Karena orang miskin itu kalau mau beramal, bersedekah misalnya, itu sebetulnya sangat berat sekali. Karena untuk mencukupi kebutuhannya saja, mencukupi kebutuhan dirinya sendiri ataupun keluarganya, ini sudah berat. Bagaimana dia bisa beramal? Bagaimana dia bisa bersedekah misalnya? Namun karena dia ingin berpahala dalam hal ini, melihat orang yang kekurangan di sampingnya, yang sedang membutuhkan makan saat itu, dia kasihkan atau dia bagi makanannya dia pada orang tersebut. Walaupun berat sebetulnya. Namun dengan ikhlas dia berikan. Amalnya jauh, pahalanya lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya kan ringan. Kena banyak kata, beri sedikit, beri berapapun ringan buat dia. Maka dalam perbandingan amal pun ini sudah sangat beda. Amalnya orang miskin itu jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang kaya. Karena orang kaya itu lebih ringan di dalam mengeluarkan hartanya. Orang miskin, orang yang fakir, itu jelas sebetulnya berat. Karena untuk mencukupi kebutuhannya sendiri aja sangat repot. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian
Keutamaan yang kedua adalah jika ingin sesuatu, orang miskin yang sabar ingin sesuatu, namun apa yang diinginkannya itu tidak tercapai. Ini pun bagi orang miskin atau orang fakir yang seperti ini adalah pahala. Artinya apa? Cita-citanya tidak tercapai pun ini menjadi pahala buat dia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, orang-orang kaya yang beriman itu nanti di hari akhirat nanti itu sangat iri, bahkan ingin seperti orang miskin. Kenapa? Karena tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti itu mendapat perlakuan yang khusus, yang istimewa dibandingkan dengan orang-orang kaya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.